Pernahkah kamu memperhatikan teman-teman di dekatmu? Coba kamu amati bagaimana postur tubuh, bentuk rambut, bentuk wajah, bentuk hidung, dan warna kulitnya. Adakah perbedaan antara karakteristik tubuhmu dengan karakteristik teman-temanmu? Loh, kenapa bisa berbeda ya? Sekarang coba perhatikan. Apakah bentuk wajah atau rambutmu mirip dengan orang tuamu dan saudara kandungmu? Apakah terdapat kesamaan dari karakteristik tersebut? Kenapa bisa begitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk tetap simak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felanur Aziza Jalil. Hari ini mari kita belajar bersama di video pembelajaran kali ini. Menjawab pertanyaan pada awal video tadi, jadi perbedaan-perbedaan karakteristik antara temanmu dan kamu, dan juga ada yang kesamaan karakteristik kedua orang tuamu dan saudara kandungmu itu dikontrol oleh sifat-sifat yang diwarisi dari kedua orang tua. Maka, apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan genetika. Sebelum lebih lanjut bagaimana pewarisan sifat itu terjadi, terlebih dahulu kita membahas gen dan kromosom. Gen merupakan substansi kimia yang mengontrol warisan sifat. Gen dalam tubuh manusia itu sekitar puluhan bahkan ratusan ribu. Masing-masingnya akan mengkode sifat yang berbeda-beda dan juga memiliki rumah masing-masing di kromosom. Nah, rumah ini biasanya disebut dengan locus. Sedangkan kromosom merupakan struktur berbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang memiliki fungsi membawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Dalam sel tubuh kita terdapat 23 pasar atau 46 kromosom yang dibagi menjadi dua, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Setiap sel dalam tubuh kita memiliki kromosom yang berpasangan, biasa yang disebut dengan kromosom homolog, sehingga sel tubuh kita bersifat diploid. Sedangkan pada sel kelamin atau gamet kromosom, yaitu tidak berpasangan, sehingga sifatnya adalah haploid. Kromosom tubuh atau autosom berfungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme, tetapi tidak ikut menentukan jenis kelamin. Sedangkan kromosom kelamin atau gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme dan beberapa sifat tertentu. Lalu, bagaimana pewarisan sifat ini terjadi? Apa kaitannya dengan gen dan kromosom ya pada peristiwa pewarisan sifat? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi, setiap makhluk hidup termasuk kamu itu berasal dari zigot. Zigot ini terbentuk ketika ada peleburan antara sel sperma dari ayah kamu dan sel telur dari ibu kamu. Nah, di dalam sel telur dan sel sperma tersebut terdapat inti sel atau nukleus yang mengandung kromosom. Karena sel telur dan sel sperma masing-masing membawa gen atau kromosom sendiri-sendiri. Maka, ketika sel telur dan sel sperma orang tua kamu melebur, zigot yang terbentuk akan mengandung gabungan gen-gen dan kromosom dari ayah maupun ibu kamu. Inilah bagaimana sifat kedua orang tua kamu bisa diwariskan ke kamu. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki beberapa sifat. Salah satunya yaitu adalah sifat yang tampak maupun sifat yang tidak tampak. Maksudnya gimana ya? Jadi, sifat yang tampak itu merupakan sifat yang bisa dilihat secara langsung. Contohnya adalah warna kulit, rambut, bentuk wajah, dan lainnya. Sedangkan sifat yang tidak tampak itu adalah sifat yang tidak bisa diamati secara langsung. Contohnya adalah golongan darah. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat ini tergantung dan dikendalikan oleh kromosom dan gen ya. Dan kromosom dan gen ini akan membawa informasi genetik yang akan diturunkan kepada keturunannya. Sekian penjelasan mengenai konsep pewarisan sifat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.